Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para asatid, seluruh jamaah, bapak ibu serta anak-anakku para santri, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Amin. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Amin. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, majelis ilmu, majelis Al-Quran. Semoga kita dianggap sebagai sahabat Al-Quran yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kedengeran nggak suaranya? Kecil. Iya nih kak, berubah deh. Tes pakai itu. Iya. Nih. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kedengeran Bu? Kedengeran? Ya. Kita kembali melanjutkan kajian tafsir Jalalain dan kita masuk pada ayat 84 surah Ali Imran. Silahkan dibuka yang membawa tafsir atau membawa Al-Quran. Surah Ali Imran juz 3 ayat 84. Kita baca dulu ayatnya, tabarukan setiap hurufnya menjadi 10 kebaikan untuk kita semua. 10 setiap hurufnya menjadi nur cahaya untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Sebentar Pak, kita ulang Pak. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ويعقوب
nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, katakan lahum, kepada mereka semua. Mereka semua itu siapa? Yaitu orang-orang yang mendustakan tentang kenabian Nabi Muhammad dan mendustakan risalah nabi-nabi terdahulu. Katakan lahum, kepada mereka, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ini faedah an-nida, target an-nida. Jadi lafadznya Muhammadun. Kalau dikasih ya, menjadi ya Muhammadu, tidak boleh ditanwin. Ini di dalam nahwu disebut hukum nida. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Katakan amanna billahi. Amanna, kami beriman. Billahi, dengan Allah. Billahi, kepada Allah. Wama, dan kepada apa saja. Ini namanya ma isim mausul mustarak di dalam ilmu nahwu. Wama, dan apa saja. Unzila, yang telah diturunkan. Kalau anzala, menurunkan. Kalau unzila, diturunkan. Mabni majhul. Yang telah diturunkan alaina, kepada kami. Wama, dan apa saja. Unzila, yang telah diturunkan. Ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kenapa enggak Ibrahimi? Ada jar majrur, huruf jar. Karena Ibrahim isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kalau di i'rabi jar tandanya fathah. Wa Ismaila, dan Nabi Ismail. Wa Ishaqa, dan Nabi Ishaq. Wa Yaquba, dan Nabi Yakub. Wal asbati, dan seluruh keturunan auladihi, yaitu anak-anaknya daripada Nabi Yakub. Wama, dan apa saja, kami beriman wama, kepada apa saja, utiya, yang telah diberikan. Musa, kepada Nabi Musa. Wa Isa, dan kepada Nabi Isa. Wan nabiyuna, dan seluruh para nabi mir rabbihim. Volumenya ya gedean. Volumenya kecil. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu, kami tidak memecah belah, kami tidak membeda-bedakan.
baina ahadin, di antara salah satu minhum dari para nabi tersebut. Cara kami tidak membedakan, bitasdik, kami tasdik itu mempercayai seluruh yang dibawa oleh nabi tersebut. Wat takdzib, dan kami juga bitasdik dengan tasdik. Wat takdzib, dan gini Pak, maksud kami tidak memecah belah dari seluruh para nabi-nabi tersebut, bitasdik dengan mempercayai sebagiannya, wa takdzib dan mendustakan sebagiannya. Kami tidak seperti itu. Wa nahnu, adapun kami, lahu, kepada apa yang telah diturunkan pada Allah khususnya, muslimun, kami Islam, kami berpasrah diri. Ai mukhlisun, kami ikhlas fil ibadati, di dalam ibadah. Begini Bapak Ibu, ayat ini untuk membantah mereka kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu hanya mau menerima nabi yang berada di garis keturunan Yakub, Ishak. Garis keturunan Ismail mereka tidak mau terima. Nah, untuk membantah, membedakan antara Muslim dengan Yahudi, Muslim yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya percaya seluruh kepada apa yang telah diturunkan kepada para nabi dan seluruh yang diberikan kepada nabi, enggak pakai pilih-pilih, enggak pakai pilih-pilih. Bukan kok sebagian diimani, sebagian didustakan, ya enggak, semua kita terima. Maka kemarin sudah kita bahas bahwa kita punya kewajiban mengimani seluruh para nabi, mengimani seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi, mengimani seluruh ajaran para nabi umat terdahulu, tapi kita tidak boleh mengamalkannya. Hanya kewajibannya apa? Mengimani, tidak boleh mengamalkan. Terus yang diamalkan apa? Yang diamalkan wajib kitab Al-Quran, sebab Al-Quran hadir sebagai kitab yang paripurna, menyempurnakan seluruh kitab sebelumnya. Makanya kita nggak boleh ngomong begini, Nabi Isa mah bukan Nabi kita, Nabi kita mah Muhammad. Ngomong begitu tuh nggak boleh Pak. Nabi Isa nabinya siapa? Ya Nabi kita. Jangan bilang nabinya ono, salah kita. Nggak boleh. Nabi Isa ya Nabi kita, Nabi Musa ya Nabi kita. Adapun orang Yahudi mengklaim Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi, bukan nabinya orang Islam, itu kan klaim dia. Nabi Isa itu nabinya orang Nasrani, bukan nabinya orang Islam, itu kan pengakuan dia. Kita enggak, kita percaya dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan seluruh kitabnya. Nah, itu keindahan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh ngomong begitu, Nabi Isa bukan nabiku, kufur kita Pak. Kalau kita ngomong Nabi Isa bukan nabiku, kita kufur Pak. Kenapa? Karena memang ada 25 nabi yang wajib kita ketahui dan diimani, termasuk Nabi Isa. Makanya kita jangan sampai salah belajar akidah. Enggak, saya nggak mau punya Nabi Isa. Isa kan Yesus itu kan, itu berarti sesat pemahaman kita. Nabi Isa itu ya Nabi kita. Adapun ada pihak-pihak yang mengkultuskan, yang menganggap sebagai Yesus, menganggap sebagai Tuhan, itu urusan mereka. Nabi Isa tetap Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya wajib iman, tidak wajib mengamalkan syariatnya. Udah nggak boleh Pak ya. Wa nazala fi man irtadda wa lahiqa bil kufar. Wa nazala, ini ayat wanazala dan turun gitu Pak. Fiman, kepada seseorang, irtadda yang murtad, walahiqa bil kuffar, dan bergaul, merasa cocok, merasa benar, membenarkan bil kuffar, dengan kelompok orang-orang kafir. Apa ayatnya? Ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan.
Ayat ini turun sebagai jawaban bagi orang-orang yang murtad. Waman, dan siapa saja, mau laki mau perempuan, umum sifatnya. Ya betagi, yang berusaha mencari goirol Islam, selain Islam, dinan, sebagai agama, dia cari selain Islam untuk dijadikan agama. Tegas ini ayatnya, falayyuqbala minhu, falayyuqbala, maka tidak akan diterima, minhu, yaitu dari orang tersebut, apapun bentuk agamanya selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kemarin Pak, pengakuan Paus, saya ulang lagi, kemarin sudah saya bahas, saya ulang lagi Pak. Ketika Paus berkunjung ke Indonesia kemarin, Bapak nyimak nggak? Ibu nyimak nggak Bu? Ibu disimak tiktokannya aja sih. Itu Paus menyatakan bahwa Tuhan itu universal. Tuhan itu tidak beragama. Tidak ada Tuhan Islam, Tuhan Kristen, tidak ada. Tuhan itu universal, dimiliki oleh siapa saja, cuman jalurnya beda-beda. Ada yang lewat jalur Islam, ada yang menempuh jalur Kristen, ya, dan seterusnya. Pengakuan Paus semacam ini seakan-akan bijak sekali Pak. Ya, padahal kalau diangan-angan ini menyesatkan loh Pak. Terus kok Bapak apanya percaya manggut-manggut? Oh berarti nggak masalah, mau lewat Islam, lewat Kristen, berarti nggak ada. Wah sesat itu, bahaya itu. Makanya sampai saya ulang-ulang di majelis mana-mana, saya ulang-ulang, jangan sampai memahami pidato Paus itu akhirnya dia punya pemahaman semua agama sama. Yang penting Tuhannya tetap Allah. Nah ini nggak bisa. Agama yang sudah dipilihkan Allah kepada kita hanya satu, inna dina indallahil Islam. Islam udah tok. Pokoknya jangan mau dikasih agama yang lain. Makanya di sini ditegaskan lagi, fala yuqbala minhu. Itu semua tidak akan diterima. Wahua, dan orang tersebut yang mencari agama selain Islam fil akhirati, besok di hari akhirat, minal khosirin, adalah bagian orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Lima syirihi, karena tempat tinggalnya besok ilan nari, itu menuju neraka. Al mu'abbadatu alaihi, yang dikekalkan atas orang tersebut di neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pendidikan terpenting kepada putra-putri kita sebelum ilmu yang lain adalah akidah. Ajarkan anak kita kenal dengan Tuhannya. Bagaimana cara mengenali Tuhannya? Lewat satu sifatnya. Allah wujud idam baqa mukhalafatulil qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat ilmun hayan sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Ini dulu waktu kecil ya Allah, musola masjid mengumandangkan ujian ini sehingga kita otomatis hafal. Tapi anak sekarang beda Pak. Coba anak sekarang suruh ngomong begitu, nggak bisa, nggak hafal dia. Karena di masjid yang bunyi nggak itu lagi. Makanya saya senang tuh Pak Haji, kalau saya sesekali puji aja pakai ini di Al-Barikah, saya senang tuh. Biar pada hafal.
Itu sifat wajibnya Allah yang wajib kita ketahui. Dengan memahami sifatnya Allah, kita kenal Allah itu siapa sih? Satu, Allah wujud. Wujudnya Allah itu bagaimana? Kita harus paham. Apakah sama seperti wujudnya kita? Tentu beda. Nah, bedanya itu kan harus dipahami. Yang kedua, qidam. Allah itu dahulu. Dahulunya itu maksudnya bagaimana? Dan seterusnya. Kita pahami itu sifat wajibnya Allah sehingga kita akan kenal dengan Allah. Yang kedua, cara kita mengenal Allah adalah bil asma'ihi, dengan asma'nya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu punya asma'ul husna. Ada 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Lewat sifat itu, Pak, lewat asma itu kita kenali Allah itu siapa. Allah itu punya asma, yaitu Ar-Rahman, dan yang maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu kita hafalin, kita pahamin, Pak. Kalau kita kenal Allah dengan cara yang baik lewat sifat dan asma'nya, kita akan makin sayang, makin mantap ibadah kita, makin kokoh akidah kita. Lalu ditanya nggak kenal, siapa Tuhanmu? Allah. Allah tuh bagaimana? Udah. Udah pokoknya begitu aja. Nggak bisa, Pak. Kita ini mohon maaf, kita memang terlahir Islam. Tapi Islam kita hanya warisan. Kalau kita nggak mau belajar, yang namanya warisan satu saat gampang hilang. Dihadapkan pada kondisi fakir, tiba-tiba kita nggak punya duit, 2 hari 2 malam belum makan, tahu ada yang nawarin makan sama duit segepok 50 juta, tapi pindah agama. Kira-kira goyah nggak imannya, Pak? Goyah. Dia akan berpikir begini, mendingan ikut dia, saya nyembah Allah masih miskin-miskin juga. Makanya Bapak Ibu, pendidikan paling utama kepada anak kita itu akidah sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Tujuannya apa? Satu, biar dia agamanya kuat. Yang kedua, besok kalau kita mati, Bapak Ibu, kita masih punya aset yang kita andelin. Masih punya anak yang bakal mendoakan kita, masih punya anak yang mau ibadah menyembah Allah sehingga kita kebagian pahalanya. Bayangkan kalau kita mati, anak kita pindah agama. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perhatikan itu. Setelah akidah beres, belajar fikih, ilmu hal. Akidah beres, fikih beres, belajar apa? Belajar akhlak. Baru ilmu-ilmu yang lainnya. Harusnya tahapannya seperti itu. Kalau udah beres, Bapak mau mati silahkan deh, aman gitu loh, Pak. Insya Allah anak kita aman, akidahnya sudah kokoh. Ini aset kita, yaitu anak. Selanjutnya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kaifa, bagaimana mungkin, la yahdillah. Kaifa yahdillah, bagaimana mungkin yahdillah, Allah memberi hidayah. La, tafsirnya la yahdillah, Allah tidak akan memberi hidayah. Qauman, kepada suatu kaum, kafaru, yang mereka kufur, ba'da imanihim, setelah iman mereka. Ingat, Pak, kita sudah belajar agama, sudah beriman, tahu-tahu kok kufur, padahal udah tahu kebenaran Islam, udah belajar, tahu-tahu kok kufur, Allah nggak bakal ngasih hidayah. Makanya Bapak bisa melihat fenomena orang yang tadinya Kristen, terus dia belajar tentang kebenaran Islam, terus masuk Islam, biasanya Islamnya bagus, Pak, kokoh. Sebaliknya, orang yang dari kecil Islam
tapi dia nggak pernah belajar serius tentang Islam sehingga tidak menemukan kebenaran yang hakiki, itu gampang murtad. Gampang murtad. Nah, kalau sudah murtad dan masih asik dengan kemurtadannya, nggak ada penyesalan sama sekali, udah, biasanya Allah nggak ngasih hidayah lagi sampai mati ya murtad. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu, kekhawatiran Rasulullah satu, justru yang dikhawatirkan itu kefakiran, Pak. Kadal faqru ayyakuna kufran. Itu hadis, Pak. Hampir-hampir atau rata-rata gara-gara fakir ayyakuna kufran, orang bisa berubah menjadi kufur. Yaitu tadi di 2 hari nggak makan. Kuat nggak, Pak? Wajib sarapan telat aja asam lambung naik kok, Pak. Ini 2 hari nggak makan. Saudara muslim nggak nengokin, berdoa nggak turun-turun tuh makanan. Tahu-tahu datang misioneris membawa sembako, membawa duit. Waduh. Atau mungkin kita lagi diuji dengan masalah yang begitu berat, mengguncang hati kita. Itu kalau iman kita nggak kuat, oleng, Pak. Oleng. Akhirnya lari ke Gunung Bunder, ke Gunung Lawu, nyari apa, Pak? Pesugihan. Banyak kasus begitu, oleng agamanya, Pak. Makanya jangan sampai terjadi murtad. Nah, murtad itu, Pak, itu ada 2. Murtad qauli, murtad fi'li. Ada murtad disebabkan ucapan, ada murtad disebabkan tindakan. Saya kasih contoh, murtad sebabkan ucapan, yaitu ketika Bapak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Contoh, atau merubah yang wajib Bapak anggap gak wajib, itu juga sama, murtad. Contoh, pamannya Bapak disuruh sholat sama istrinya, Pak, sholat dulu. Kok Bapak jawab, sholat gak penting, sholat gak bikin kaya, langsung murtad, Pak. Itu langsung murtad, murtad qauli. Kalau udah murtad qauli, ya statusnya murtad akidah, murtad. Jadi maksud saya begini, kalau Bapak lagi nggak pengen sholat, ya silahkan, tapi jangan ngomong sholat itu nggak penting gitu loh, Pak. Bapak pernah nggak sholat? Jujur, pernah nggak sholat? Nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa itu artinya nggak sampai murtad selama Bapak nggak nganggep bahwa sholat itu penting, gitu loh, Pak. Bukan kok saya suruh nggak apa-apa terus besok nggak sholat semua, enggak. Artinya nggak apa-apa itu nggak sampai murtad. Tapi kalau Bapak udah ngomong, sholat nggak penting, dari dulu sholat juga nggak kaya-kaya, murtad langsung, Pak, cara ucapan. Atau murtad secara fi'li, fi'li itu tindakan. Contohnya apa? Contohnya tindakan itu adalah ketika Bapak satu sisi Bapak melakukan nyembah kepada Allah, satu sisi Bapak nyembah yang lain, sehingga definisinya disebut musyrik. Musyrik itu ya murtad. Murtad itu kan keluar dari agama Islam. Nah, musyrik itu keluar dari agama Islam gara-gara tindakan dia terusir, tertolak dari agama Islam, murtad. Makanya tindakan kita juga dihati-hati, jangan sampai tindakan kita itu justru bertentangan dengan syariat yang menyebabkan murtad. Nah, gitu caranya, Pak. Terus yang ketiga ada lagi tambahan, ulama menambahkan, ada namanya murtad i'tiqadi, murtad i'tikad. I'tikad itu apa? Murtad karena keyakinan. Contoh, ini termasuk murtad loh, Pak. Walaupun ini pendapat susulan istilahnya, pendukungnya kurang banyak, tapi tetap dianggap sah. Contoh begini, ketika Bapak meyakini bahwa hasil kesuksesan ini murni jerih payah Bapak, murni hasil keras Bapak, nggak mengakui kalau ini pemberian Tuhan, pemberian Allah, itu sudah murtad secara i'tiqadi, murtad secara i'tikad. Nah, ini bahaya juga, Pak. Makanya hati-hati itu.
Termasuk murtad i'tiqadi adalah ketika bapak menyalahkan takdir, menghujat takdir, itu juga murtad i'tiqadi. Walaupun sebagian ulama mengatakan belum murtad, baru dosa besar. Ya, ada pendapat begitu. Tapi itu udah ada yang mengatakan murtad i'tiqadi. Contoh, pamannya bapak tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang berat, terus bapak menyalahkan takdir. Allah nggak adil nih. Allah nggak adil. Saya sholat tiap hari malah begini. Giliran tetangga nggak pernah sholat, lancar rezekinya. Allah nggak adil. Begitu Allah mengatakan Allah nggak adil dalam hati bapak, bapak udah murtad secara i'tiqadi. Ini hati-hati itu Pak. Hati-hati betul. Coba resikonya kalau sudah dianggap murtad, maka seluruh amal ibadah kita hangus tak tersisa. Hangus tak tersisa. Baik, semoga Allah selamatkan kita semua dari sikap ini. Wa syahidu, dan mereka juga bersaksi. Bersaksi syahadatahum, dengan persaksian mereka, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakun, adalah sesuatu yang hak. Mereka sudah pernah iman, sudah bersaksi, ya. Tapi dia tetap kufur. Sehingga jawabannya, mana mungkin Allah memberikan hidayah kepada orang macam begitu. Dia sudah pernah beriman, dia juga sudah pernah bersaksi. Waja'ahumul bayinat. Waja'a qad ja'a, sungguh ja'a telah datang hum, kepada mereka semua, al bayinatu, yaitu penjelas, al hujjatu, yaitu hujjah. Hujjah itu adalah argumen. Bagaimana Allah sudah menjelaskan begitu detailnya, az-zahirati, yang begitu jelas, ala sidqin nabiyyi, terhadap kebenaran Nabi Muhammad. Mereka udah tahu ada Al-Quran, ada hadis, ada mujizat, mereka tahu semua. Loh, kok malah kafir, kok malah murtad? Sehingga mana mungkin Allah memberikan hidayah kepada orang model kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah tahu sebenarnya. Nah, di situ bahayanya. Wallahu, adapun Allah, la yahdil qaumaz zalimin, la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, al qauma, kepada suatu kaum, az-zalimin, yang berbuat zalim. Siapa maksudnya? Ai al kafirin, yaitu orang-orang kafir. Secara teorinya begitu Pak. Adapun ada beberapa orang kafir yang diberikan hidayah oleh Allah, nah itulah pengecualian. Dan biasanya mereka yang mendapatkan hidayah Allah, mereka yang ada upaya ingin mempelajari Islam. Ada upaya. Walaupun niat awalnya belajar Islam ingin mencari kelemahan sekalipun, pada akhirnya dia menemukan hidayah, justru malah masuk. Banyak kan kasus begitu? Tadinya belajar Islam apa untuk mencari kelemahan, malah gak ketemu, akhirnya masuk Islam. Apalagi yang sengaja belajar tulus, ingin tahu kebenaran Islam, ya udah, itu gampang sekali dapat hidayah. Makanya kita sebagai orang Islam sekalipun dari kecil tetap harus belajar ngaji Islam, mencari kebenaran Islam itu seperti apa, biar akidah kita itu tidak tercatut. Dan itulah cara merawat keislaman yang Allah berikan. Dari kecil Islam kalau nggak dirawat bisa hilang Pak. Nah, cara merawat Islam, iman, akidah adalah dengan cara mengkaji ilmunya Allah. Ini caranya. Bapak cuma sibuk, berangkat gelap, pulang gelap, kerja, nggak pernah ngaji. Lama-lama iman makin tebal apa makin tipis? Lama-lama makin tipis apa makin hilang? Hilang Pak. Kalau nggak pernah mau ngaji, hilang. Nah, makanya cara merawat iman ya ngaji. Ulaika jazauhum. Selanjutnya, ulaika, mereka semua,
yaitu orang-orang yang kufur, yang murtad. Jazaohum, adapun balasan mereka, ini kalau dalam ilmu nahwu jazaohum itu kedudukannya sebagai khobar sekaligus sebagai mubtada. Kalau guru saya mengartikan utawi iki iku, Bapak nggak bakal paham. Utawi iki iku. Jadi satu sisi dia sebagai khobar, khobarnya ulaika. Satu sisi dia sebagai mubtada. Makanya kalau mengartikan utawi iki iku, wah itu. Jazaohum, adapun balasan mereka semua, anna alaihim, anna sungguh alaihim akan menimpa mereka semua laknatallahi, yaitu laknatnya Allah. Laknat dengan murka bedanya apa? Beda, Pak. Laknat itu levelnya lebih tinggi daripada murkanya Allah. Kalau dimurkai Allah belum tentu dilaknat, tapi kalau sudah dilaknat pasti dimurkai Allah. Sama, bapak marah sama anak, pernah nggak? Pernah apa sering? Ya pernah lah ya. Selama tidak melaknat, ya besok juga ngobrol lagi, baik lagi, ya kan? Tapi kalau bapak kok sudah melaknat, anak kurang ajar, anak durhaka, minggat, udah, gak bakal nyambung lagi tuh Pak. Ya bakal nyambung lagi. Hubungan anak bapak tuh gak bakal nyambung, karena sudah ada kalimat melaknat itu namanya. Makanya kalau marah, marah aja, tapi jangan melaknat. Bu, kalau mau marah-marah, marah silahkan. Mau cubit-cubit, mau jewer, tapi jangan melaknat. Kalau melaknat, udah putus tuh biasanya. Sampai tua nggak bisa nyambung itu Pak. Susah. Makanya kalau bahasa Al-Quran Allah melaknat, betul levelnya udah paling tinggi Pak. Udah dimurkai, ya dilaknat. Beda dengan Allah murka, itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Tapi kalau laknat udah nggak bisa Pak. Ini rahasia kalimat laknat. Makanya jangan suka melaknat. Dan kalimat laknat tidak boleh dinisbatkan kepada orang mukmin. Umpamanya bapak lagi kesel sama saudara muslimnya, semua kamu dilaknat Allah, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia saudara muslim kita. Laknat itu hanya disandingkan, dinisbatkan kepada orang kafir. Kalau bapak lagi kesel sama orang kafir, boleh, semoga dilaknat Allah, silahkan. Tapi kalau dia orang muslim, nggak boleh ngomong begitu. Terus bagaimana? Ya kalau bapak gregetan, kurang ajar, ada mendingan tuh Pak. Atau apa lagi Pak? Pokoknya jangan ngomong semoga dilaknat Allah, nggak boleh. Kita yang dosa malah Pak. Jelas ya? Nah, jadi kadang-kadang kan orang emosi, nggak punya ilmu, akhirnya begitu ngomongnya, semoga dilaknat Allah, malah kamu yang dosa. Makanya orang marah juga butuh ilmu gitu loh Pak. Mau marah nggak pakai ilmu, kita sendiri yang rugi Pak. Marah sama istri, saya talak tilu gitu. Habis itu nyesel kan? Marah nggak pakai ilmu sih, ngawur sih, nyesel sendiri. Wal malaikati, dan mendapatkan laknatnya malaikat. Tuh, saking jeleknya orang kafir Bapak, dia mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia. Makanya saya bilang Bapak berhak melaknat orang kafir, boleh. Ajma'in seluruhnya. Tapi kalau orang mukmin nggak boleh dilaknat. Kalau mau marah, marah. Kalau orang Jawa Timuran ngomongnya kasar kan, jancuk gitu kan. Sebatas itu nggak apa-apa. Dalam arti nggak apa-apa itu kita nggak dosa. Tapi kalau Bapak dilaknat, Bapak yang dosa sendiri. Dan dia muslim. Tapi kalau orang kafir, Bapak halal mengucapkan kata laknat. Ini dasar ayatnya, ini dalilnya. Oh, itulah Pak. Ini kalau dalam fikih ditarik menjadi kaidah usul fikih, bahwa boleh nggak melaknat orang kafir? Jawabannya boleh.
Dalil dari mana? Ini dalil ayatnya. Dalilnya ini. Khalidina fiha. Khalidina mereka kekal. Fiha di dalam al-laknat, di dalam kelaknatan tadi. Awin nari atau kekal di dalam neraka. Al-madlul biha alaiha. Al-madlul yang dijadikan dalil biha dengan makna nar, neraka, alaiha yaitu terhadap kalimat laknat. Jadi laknat itu diartikan neraka. Orang yang dilaknat pasti masuk neraka. Udah gitu ditegesin lagi sama Al-Quran. Sambungan ayatnya tuh Pak. La yukhaffafu anhum. Ini udah tegas. Udah tegas tambah tegas lagi. La yukhaffafu, tidak akan diringankan. Jadi orang kafir udah nggak punya harapan lagi Pak. La yukhaffafu, tidak akan diringankan anhum, dari orang kafir tersebut. Apa yang tidak akan diringankan? Al-azabu, yaitu siksaannya. Masya Allah. Walahum, dan mereka semua tidak akan yungzorun yumahhalun, tidak akan dinganggurkan. Bahasa kita dinganggurkan, diberikan kesempatan istirahat. Yungzorun itu dipersilahkan istirahat, menunggu di ruang tunggu. Enggak, artinya apa Pak? Siksaan Allah akan bertubi-tubi, enggak ada jeda waktu, enggak ada untuk istirahat, enggak ada. Terus beda dengan siksaan dunia. Pokoknya Bapak digebukin polisi, ya nanti polisinya juga capek juga kan. Kalau polisi capek Bapak bisa istirahat kan. Tapi kalau di neraka, Masya Allah, jangan berharap malaikat capek. Kali malaikat mau ngopi dulu, nggak ada malaikat. Masya Allah, itu arti daripada walahum yungdur, nggak ada kesempatan menunggu. Terus, makanya Pak, iman itu mahal. Iman itu mahal. Apapun kondisinya, jangan sampai menjual iman. Anak-anak kita dididik yang betul masalah keimanan. Itu yang betul Pak. Sebab itu aset kita Pak, aset kita. Jangan sampai kita mati anak pindah agama, jangan sampai. Masya Allah. Makanya kita sering doa. Wa aslih li fi dzurriyyati. Awal doanya begini Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Baguskanlah keturunanku ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Baguskan. Biar kita, anak cucu kita itu terus solih terus. Generasi kita solih terus. Kalau seandainya itu terjadi Pak, Bapak di alam kubur udah tiap hari dapat kiriman pahala dari anak, dari cucu, dari buyut, dari anaknya buyut gitu kan, terus sampai kiamat. Alhamdulillah. Sebaliknya, kalau seandainya kok nggak bisa begitu kan ngeri Pak kita. Tiap hari kebagian kiriman dosa. Dosa dari mana? Dari buyutmu gitu kan. Serem itu Pak. Makanya jangan lupa doakan anak tetap iman dan Islam. Illal ladzina tabu. Nah, illal ladzina, kecuali orang-orang tabu yang mau bertaubat. Mau bertaubat mim ba'di dzalika, setelah kejadian tersebut, yaitu setelah dia kufur. Setelah dia murtad kok tiba-tiba dia mau bertobat, wa aslahu, dan mau memperbaiki amalahum, yaitu amal perbuatan mereka. Dia tobat, dia perbaiki ibadahnya segala macamnya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah
Ghafurun adalah zat yang maha memberi ampun lahum kepada mereka. Diampuni Pak. Jadi sebesar apapun itu dosa, kalau mau tobat diampuni. Syarat tobatnya satu, malam yugorgir, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Kedua, malam yatlu usyamsu minal maghrib, sebelum matahari terbit dari barat. Silakan. Tapi kalau sudah tenggorokan sampai sini, tobat nggak diterima oleh Allah. Nah, coba Bapak rasakan nyawanya di mana sekarang? Aman kan? Nah, ya udah, tobat Pak. Tobat. Kalau udah sampai yugorgir, tenggorokan, hatta idza balagatil hulqum, udah sampai hulqum tenggorokan, udah tutup pintu tobat. Rahimun, dan Allah itu zat yang rahim, penuh kasih, bihim kepada mereka yang mau bertaubat. Silakan bertobat. Selanjutnya wanazala fil yahudi, wanazala dan telah turun ayat fil Yahudi kepada kelompok orang Yahudi. Ini ayatnya Pak. Ini nanti jadi kaidah kita Pak. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufra lan tuqbala taubatuhum. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur bi Isa dengan kenabian Nabi Isa. Orang Yahudi itu nggak pernah akur dengan orang Nasrani dengan Nabi Isa. Sebaliknya orang Nasrani nggak pernah akur dengan orang Yahudi dan Nabi Musa. Bermusuhan terus Pak. Sesungguhnya orang yang kufur bi Isa kepada kenabian Nabi Isa, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka. Setelah keimanan mereka bi Musa kepada Nabi Musa. Ini orang Yahudi iman pada Nabi Musa tapi kufur kepada Nabi Isa. Ini namanya murtad Pak, kufur. Maka kita nggak boleh mengkufuri salah satu nabi, nggak boleh. Sudah kufur sumazdadu, kemudian bertambah-tambah. Apanya? Kufron, kekufurannya. Makin bertambah-tambah kufurnya bi Muhammadin dengan kenabian Muhammad. Tambah kufur, tambah kesel. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan Ishak Yakub. Nabi Muhammad keturunan siapa? Ismail. Tambah kesel Pak. Karena selama ini nabi-nabi itu semua rata-rata keturunan Ishak Yakub. Nah, ini nabi terakhir yang digadang-gadang malah keturunan Ismail. Wah, kesel dia. Kesel tambah kufur. Orang seperti itu lantuqobala, tidak akan diterima taubatuhum, yaitu tobat mereka. Idza gorgoru, nah, gorgoru. Idza gorgoru, ketika gorgoru tadi Pak, nyawanya sudah sampai tenggorokan. Gorgoro yugorgiru, yugorgir. Au matu, atau mereka mati kufaron, dalam keadaan kufur. Kalau udah mati duluan belum sampai tobat, ya sudah, selamanya dia mati dalam keadaan kufur. Wa ulaika, dan mereka semua, mereka semua ad-dallun, adalah orang-orang yang sesat. Dan ini menjadi kaidah Pak. Begini Pak, sebentar ya. Kalau ini kaidahnya, kalau ada orang iman terus murtad terus iman, masih diterima Pak. Tapi kalau berulang 2 kali sudah tutup, nggak diterima lagi. Tadinya dia iman terus kufur, terus iman lagi, terus kufur. Dia mau iman lagi, udah tutup, sudah tutup. Itu kaidahnya Pak.
Ada kan artis yang begitu Pak, iman terus dia murtad, balik iman lagi, terus murtad lagi, dia mau mukmin lagi, udah selesai, udah nggak ada kesempatan. Walaupun dia nyawanya belum sampai tenggorokan, ya, walaupun belum sampai tenggorokan, dia masih sehat, tapi kenapa? Dia sudah melakukan 2 kali, itu namanya bukan murtad lagi, benar-benar menganggap agama itu hanya mainan doang. Itu tutup Pak, nggak ada kesempatan udah. Tapi kalau murtad baru sekali, terus dia pengen tobat, masih diterima. Tapi kalau murtad yang kedua, dia pengen bertobat, sudah nggak ada. Pintu tobat sudah tutup. Ini tambahannya, pintu tobat sudah tutup. Insyaallah. Selanjutnya, innalladzina kafaru. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur, wa matu, dan mereka akhirnya mati. Mati apa meninggal dunia? Mati Pak, orang sini ngomong kasar sih, masa mati? Mati kan? Bahasa Arabnya itu mati. Wa matu, dan mereka mati. Wahum, sedangkan mereka kufarun, masih dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kufur. Falayyuqbala, maka tidak akan diterima, min ahadihim, dari salah satu dari mereka. Tidak akan diterima apa? Mil'ul ardi, yaitu tebusan sepenuh bumi. Miqdaroma yamla'uha, yaitu sekira-kira barang yamla'uha, yang memenuhi bumi. Zahaban, berupa emas. Jadi seandainya emas sebanyak bumi, memenuhi bumi, buat nebus biar dia tidak masuk neraka, nggak bakal diterima oleh Allah. Ini mahalnya iman Pak, mahalnya iman. Makanya bagaimana nggak mahal Pak? Iman itu Pak, walaupun dari kecil kufur sampai usia 70 tahun, kurang sehari kok dia beriman, bersyahadat. Husnul apa su'ul? Husnul Pak. Itu hebatnya iman itu Pak. Dan sebaliknya, dari kecil muslim sampai 70 tahun, lo kurang sehari kok malah kufur. Husnul apa su'ul? Semua menjadi sia-sia Pak. Inilah pentingnya kedudukan iman. Dia bisa menyelamatkan orang, dan dia bisa menghancurkan orang kalau dia menyeleweng dari iman itu. Makanya inilah alasannya kenapa di dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Itu artinya apa? Yaitu ditetapkan iman Islam. Orang yang nggak paham, kita kan udah iman, ngapain minta hidayah mulu? Oh, itu orang nggak paham. Ditetapkan iman Islam itu ditunjukkan jalan yang lurus, itu artinya biar iman kita tambah hari tambah kuat, tambah tebel, itu. Dan biar kita selamat. Itu kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kemarin saya ada pertanyaan itu malah lebih lucu lagi Pak. Kiai, mohon maaf sebelumnya. Ya, ada apa-apa. Menurut saya surah Al-Fatihah itu separuh firman Allah, yang separuh itu sabda Rasulullah. Loh, saya baru dengar Pak sebenarnya gitu. Kenapa bisa begitu? Saya menganalisa bahasa dia nih. Karena yang nanya ini dosen Pak. Yang nanya ini dosen. Dosen umum. Gak saya sebut namanya Pak, dosen umum. Jadi dia pakai kecerdasan logika dia. Kenapa begitu Pak? Iya. Kayak di kalimat bismillah sampai maliki yaumiddin itu firman Allah. Tapi dari kata iyyaka na'budu sampai selesai waladhdallin itu adalah sabda Rasulullah. Saya memahami dari maknanya.
Sebab dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta. Ini nggak mungkin firman Allah. Masa Allah ngomong ke dirinya sendiri? Ini pasti omongan Nabi Muhammad, sabda. Coba Bapak manggut-manggut nggak? Masuk akal nggak Pak? Masuk akal kan? Bahayanya kumpul orang begitu tuh itu Pak. Makanya Bapak jangan usah kumpul mereka, kumpul saya aja dah aman insyaallah. Betul Pak. Banyak orang yang tersesatkan dengan logika itu. Padahal kita semua percaya dari awal bahwa Al-Quran adalah full firman Allah. Kan begitu keimanan kita. Al-Quran itu full firman Allah. Ini kata dia enggak, separuh ini bukan firman Allah. Ini adalah sabda Rasul atau doa Rasul yang diabadikan dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Nggak mungkin Allah ngomong begitu kepada dirinya sendiri. Begitu. Saya tanya, udah ngopi belum Pak? Belum ya, ngopi dulu kita. Saya ajak kopi dulu. Udah ngopi, dapat setengah batang, baru saya jawab. Begini Pak ya. Di dalam Al-Quran, kalau Bapak belajar ulumul Quran, komposisi Al-Quran itu ada 4. 1, mengajarkan akidah. 2, mengajarkan syariat. 3, menerangkan, mengajarkan kisah-kisah umat terdahulu. Yang keempat, mengajarkan akhlak. Kalimat iyyaka na'budu itu adalah ajaran akhlak. Akhlak kita berdoa kepada Allah. Yang ngajarin siapa? Allah. Ini firman Allah diperuntukkan untuk Muhammad dan umatnya. Begitu loh kalau mau berdoa. Itu ajaran akhlak. Kalau mau berdoa, iyyaka na'budu, kamu nyembah dulu. Baru wa iyyaka nasta'in, baru minta tolong. Nyembah enggak, langsung minta goblok gitu. Saya ngomong begitu Pak. Goblok ya, goblok. Menyembah enggak kok minta tolong. Nyembah dulu. Iya karena butuh wa iya. Ini ajaran akhlak yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ini juga bisa disebut doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Begini doa yang bagus. Semua redaksi nanti begitu. Banyak kalimat-kalimat doa, redaksinya itu ya begitu, seakan-akan masa Allah berdoa kepada dirinya sendiri? Enggak, itu Allah mengajarkan. Ini bagian dari akhlak. Berarti saya salah banget saya gitu. Makanya kalau ngaji Quran pakai guru saya suruh datang malam Sabtu, nggak sanggup dia. Kalau datang mah rame Pak. Datanglah malam Sabtu tafsir. Akhirnya dia bertobat. Astagfirullah, saya tobat ya saya. Tobatnya bukan ke saya, langsung ke Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Sebab mengakui Pak, jangankan sekian ayat, Bapak mengakui sepotong ayat, Bapak mengakui bahwa itu bukan firman Allah, kufur Pak. Sepotong ayat, apalagi ini berapa ayat tuh dari iyyaka na'budu terus itu, udah kufur itu. Nah makanya hati-hati Pak, kalau Bapak ketemu orang model kayak takutnya Bapak manggut-manggut bener juga ya, itu ya. Bahaya itu Pak, hilang ya iman kita nanti. Masya Allah. Nah makanya Bapak milih-milih gitu lah Pak. Kalau di temen takutnya ketemu orang model begitu. Susah Pak didebat karena dia pakai logika. Maka kita jawabnya pakai logika. Selanjutnya, walawif tada bihi, walawif tada, dan seandainya dia menebus, orang kafir tuh yang mati menebus, iftada yaftadi iftidaan, fidaan itu tebusan. Seandainya dia melakukan tebusan bihi dengan tadi emas sepenuh bumi, itu nggak bakal diterima oleh
Allah. Lah buat apa? Lah bumi yang nyiptain Allah, emas juga nyiptain. Masa ditebus pakai itu? Nggak bisa. Terus bagaimana nebusnya? Ini dibahas dalam ilmu tasawuf, Pak. Kalau kita ngaji tasawuf, Pak, itu kita diajarkan melakukan fidaan. Fidaan itu sebagai usaha menebus diri dari siksa Allah. Caranya bagaimana? Di samping kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, di tasawuf diajarkan yaitu membaca surah Qul huwallahu ahad. Ada yang 12.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000 kali membaca Qul hu seumur hidup sekali. Itu salah satu fadilahnya sebagai tebusan, insya Allah terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah itu ada ijazahnya. Bapak jangan ngamalin belum dapat ijazah, ada ijazahnya itu. Nah, saya dulu dapat ijazah mengamalkan 12.000 membaca surah Qul hu seumur hidup sekali. Itu fidaan min fitnatil kubri, dari fitnah alam kubur. Nah itu tebusannya itu. Walaupun ada juga ulama yang kontra, nggak sepakat dengan ajaran ini. Biasa Pak, ulama fikih, ulama tasawuf seringkali nggak akur, tuh biasa. Ya kalau saya mah, kalau mau kerjain ya kerjain, kalau nggak pengen ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting selamat dari siksa kubur, siksa neraka. Ini dari alamin. Udkhilal fa'u fi khobarin. Udkhila telah dimasukkan al-fa'u yaitu huruf fa fi khobarin di dalam khobarnya, yaitu falay yuqbal, maka tidak akan diterima. Inna itu fi khobari inna, yaitu di dalam khobarnya inna. Kan tadi innal ladzina kafaru wa matu wa kufarun falan, maka tidak akan diterima. Jadi memasukkan huruf fa ke dalam khobarnya inna. Kenapa? Li syubhil ladzina, karena serupanya orang-orang tersebut, orang yang kafir mati tadi, bisyurti wa idzanan, yaitu diserupakan sebagai syurti. Syurti itu tawanan, idzanan ya sama, tawanan yang dihinakan. Bisa babi adamil qabul, bitasabbubil, ya ada tanya Pak ya? Ya, bitasabbubi adamil qabul, karena sebab tidak diterimanya daripada fidaan atau tebusan yang dilakukan dia. Anil mauti, dari kematian, alal kufari, terhadap orang kafir. Tawanan, ya tawanan udah diikat mau dijeblosin neraka, dia negosiasi, saya tebus dengan emas sepenuh bumi, dia nggak bakal diterima. Apalagi mohon maaf, emas sepenuh bumi aja nggak bisa nebus neraka, lah gajimu berapa sebulan kok berani ninggalin sholat? Bisa nggak buat nebus neraka? Kadang-kadang kan begitu Pak. Gaji sebulan cuma 7 juta kok berani nggak mau sholat? Itu kan berarti dia siap menebus neraka kan? Ditebus pakai apa? Gaji 7 juta buat makan aja pas. Malah kurang. Lo kok nggak sholat? Itu kan seakan-akan dia mau nebus dengan gajinya. Gajimu berapa? Emas seisi bumi aja nggak diterima loh. Makanya kalau kita pikir aneh kalau ada orang berani ninggalin sholat hanya ngejar gaji. Apalagi pengecek. Acara pengantin dulu Pak, kan ada pengecek ya. Pengecek berapa gajinya? Loh, dia berani nggak sholat loh Pak. Maka saya kadang kalau ikut jamaah saya nanya, ada sholat belum Kiai? Lo kok berani nggak sholat, gajimu berapa? Gitu. Lo gaji 100-150 kok berani nggak sholat loh. Buat nebus neraka ya nggak bisa. Nah, makanya jangan sekali-kali karena urusan harta dunia
berani meninggalkan sholat, itu namanya nantangin neraka. Nggak bakal bisa kekayaan kita nebus itu. Ulaika, mereka, mereka semua, lahum, berhak atau pasti bagi mereka. Apa yang pasti? Azabun, siksaan, alimun, yang sangat pedih, mu'limun, yang memedihkan. Ada yang baca mu'alimun, ada yang mu'limun, memedihkan. Udah pedih, memedihkan. Udah sakit, menyakitkan. Wama lahum, wama, dan tidak ada lahum bagi mereka orang kafir, min nasirin, dari penolong. Gak ada yang mau nolongin. Aimaniin, yang bisa mencegah, minhu, dari azabun alim. Gak ada. Kali Abu Jahal nolong, gak bisa, Pak. Walaupun dia pentolannya Abu Lahab, Abu Jahal kan, ya gak bisa. Mereka sibuk dengan penyakitnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari tafsir ini kita menjadi paham betapa pentingnya iman. Makanya setiap doa, Pak, Bu, minta ditetapkan iman, jangan sampai hilang, jangan sampai nggak dibawa. Ini kadang-kadang mohon maaf kita nyimak doa karena kebangetan kali ya, kebangetan nggak punya duit, jadi diminta tuh rizqon wasi'an, halalan thayyiban, rizqon, rezeki terus, imannya nggak dibawa dalam doa. Makanya Pak, ada sebuah doa jangan pernah ditinggalkan, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa dari riwayatnya sampai Rasulullah. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar selalu mengingatmu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus ibadah kepadamu. Ini doa penting sekali, Pak, sehingga nanti tambah hari kita jadi pribadi yang tambah pandai ingat Allah, pandai bersyukur, dan ibadahnya tambah bagus, sehingga iman kita terawat. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, sholat cuma wajib-wajib doang, itu pun sering kosong, cuma sibuk kerja, berangkat gelap, pulang gelap, ngaji nggak pernah, iman kita nanti akan kering, gersang, bahkan mati dalam tubuh kita. Makanya semoga disuburkan iman kita sekarang, besok diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.